Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Truck The Heaven sisa 5 episode 145. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Sinlin bergegas menyerang terlebih dahulu, menyebabkan perubahan eksesi pada lawan-lawannya. Tetua berjubah abu-abu memutuskan untuk menyerahkan Sinlin kepada salah satu anak buahnya karena merasa Sinlin merepotkan untuk dihadapi. Tetua berjubah abu-abu memimpin serangan terhadap Shoyan. Sementara seorang lelaki tua kurus menghadapi Sinlin. Shoyan menggunakan sayap tulang hijau merah untuk melarikan diri dan memerintahkan boneka iblis langit untuk menghalangi salah satu ahli sekte langit mendalam. Shoyan segera mengaktifkan Skyver 3 Mysterious Chance perubahan ketiga. Pertempuran antara Shoyan dan Yang Hua Lianjun semakin sengit. Shoyan menghindari serangan kipas lipat tajam Yang Hua Lianjun dan membalas dengan pukulan yang kuat. Yang Hua Lianjun menggunakan kipas lipat untuk menahan pukulan. Tapi inti api Lianjun dan membakar lengan bajunya menjadi abu. Yang Hua Lianjun dengan cepat menggunakan doujinya untuk memadamkan api. Selain Lo, Guinzun menggunakan 9 tangan neraka untuk menyerang Shoyan, tapi Shoyan tidak gentar dan membalas dengan pukulan yang kuat. Kedua kekuatan bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang kuat. Shoyan menggunakan Skyver 3 Mysterious Chance dan metode Chi kelas Tian untuk meningkatkan kekuatannya, membuatnya mampu bertarung melawan Dozun bintang 6. Selain Luo, Guinzun terkesan dengan kemampuan Shoyan dan mengakui bahwa Shoyan memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Selain Luo, Guinzun terkejut dengan kekuatan Shoyan dan memantau situasi sekitar. Yang Hua Lianjun berhasil memadamkan inti api Shoyan, sementara Sinlin bertarung dengan baik dengan bantuan jiwa ular langit kuno. Namun, situasi boneka iblis langit dan ahli yang dikendalikan oleh Sinlin tidak begitu baik karena mereka menghadapi lawan yang kuat dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shoyan menyadari situasi ini dan merasa bahwa situasinya merepotkan karena orang-orang dari sekte langit mendalam tidak mudah ditangani. Kedua Dozun bintang 6 itu menyerap bersama-sama dengan kekuatan penuh. Sementara Shoyan membalas dengan inti apinya. Kedua kekuatan bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang menguncang bumi. Selain Luo, Guinzun dan Yang Hua Lianjun menggunakan teknik tangan iblis penawaran surga, menciptakan tangan besar hitam pekat yang dipenuhi aura pembunuh. Shoyan tidak gentar dan membalas dengan teknik serupa, ciptakan tangan hitam pekat lainnya yang bertabrakan dengan tangan besar selain Hua Guinzun dan Yang Hua Lianjun. Kedua kekuatan bertabrakan dan menyebabkan ledakan yang kuat. Shoyan mengungkapkan bahwa dia mengetahui tangan iblis penawaran surga, salah satu keterampilan tertinggi sekte langit mendalam yang dia peroleh dari Yi Chen. Selain Luo, Guinzun dan Yang Hua Lianjun terkejut dan ingin memanfaatkan kelelahan Shoyan, tapi Shoyan malah tersenyum dan membuka tangannya. Selain Luo, Guinzun dan Yang Hua Lianjun terkejut ketika mereka menyadari bahwa Shoyan memiliki metode Chi kelas Tian yang memungkinkan dia untuk menyerap energi alam dan membuatnya hampir tidak pernah kehabisan douji. Shoyan tersenyum dan menantang mereka untuk melanjutkan pertarungan. Selain Luo, Guinzun memperingatkan Shoyan bahwa sekte langit mendalam bukan satu-satunya yang tertarik padanya dan bahwa ada orang lain yang akan datang untuknya. Saat itu juga sosok Tianzun ke-9 muncul di langit, menyebabkan hati Shoyan tenggelam. Shoyan mengenali Tianzun ke-9 sebagai musuh yang kuat dan mengingat peristiwa masa lalu di mana Pavilion Bintang Jatuh hampir mengalami kerugian besar. Dia menyadari bahwa aula jiwa dan sekte langit mendalam mungkin telah bersekutu, yang membuatnya merasa khawatir karena Pavilion Bintang Jatuh akan menghadapi tekanan besar. Tianzun ke-9 mengomentari keberanian Shoyan yang berani keluar sendiri dan mengancamnya. Shoyan sadar bahwa kekuatan Tianzun ke-9 jauh melampaui dirinya dan bahkan ruang tersebut telah disegel, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Selain Luo, Guinzun dan Tianzun ke-9 menekan Shoyan untuk menyerah. Sementara Yang Hua Lianjun menunjukkan kehati-hatian karena dia tahu kekuatan Shoyan. Shoyan tertawa dan memutar tangan kanannya, menunjukkan cahaya keemasan yang memungkinkan adalah serangan kuat.
Tianzun ke-9 teringat serangan Xiaoyan sebelumnya dan takut akan serangan ini, sehingga dia berteriak untuk menghentikannya. Namun, Xiaoyan tidak terpengaruh dan Tianzun ke-9 kemudian menggunakan ancaman untuk memaksa Xiaoyan menyerah, yaitu dengan mengancam akan membunuh ayah Xiaoyan jika dia tidak mengikutinya. Xiaoyan menolak ancaman Tianzun ke-9 dan menyatakan bahwa dia tidak akan tertipu oleh tipuan tersebut. Dia percaya bahwa dengan tetap hidup, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya, Xiaozan. Tianzun ke-9 menjadi suram dan Yang Hua Lianjun menyarankan untuk menyerang bersama-sama untuk menghadapi Xiaoyan. Tianzun ke-9 kemudian mengambil langkah maju dan muncul di depan Xiaoyan dengan kecepatan yang luar biasa, menyerangnya dengan cakar yang kuat. Xiaoyan mengalami kesulitan menghadapi serangan Tianzun ke-9 yang memiliki kekuatan puncak bintang ke-7. Dia menyadari bahwa tanpa menggunakan serangan kuat seperti Great Heaven Crescent Palm atau Annihilation Lotus Flame, dia tidak bisa melakukan perlawanan yang efektif. Selain Luo Guinzun dan Yang Hua Lianjun menyerang bersama-sama, memaksa Xiaoyan untuk menghadapi 3 lawan kuat sekaligus. Tianzun ke-9 tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan penuhnya karena misinya adalah menangkap Xiaoyan dan menebus kegagalan sebelumnya. Xiaoyan menghadapi kesulitan besar dalam pertarungan melawan Tianzun ke-9 dan 2 Douzun lainnya. Meskipun memiliki kecepatan dan kekuatan api langit, dia masih terdesak dan harus menggunakan kemampuan terbangnya untuk menghindari serangan. Setelah mundur, Xiaoyan mempersiapkan diri untuk menggunakan skill Dou kelas Tian, yaitu telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya menjadi waspada dan mundur dengan cepat. Xiaoyan kemudian menggunakan telapak tangannya untuk menciptakan cahaya hitam yang kuat, disertai dengan kekuatan isap yang sangat kuat. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya berhasil menahan serangan Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan gabungan mereka. Mereka membentuk 3 pilar douqi yang kuat dan bertabrakan dengan bola cahaya hitam, menyebabkan badai energi yang menakutkan. Meskipun berhasil memblokir serangan, Tianzun ke-9 dan 2 lainnya kelelahan dan menunjukkan kengerian terhadap kekuatan skill Dou kelas Tian Xiaoyan. Tianzun ke-9 kemudian menatap Xiaoyan dengan mata tajam dan tertawa ganas, menantang Xiaoyan untuk menggunakan taktik lainnya. Xiaoyan dan Tianzun ke-9 saling menatap dengan senyum ganas, sementara Xiaoyan mempersiapkan diri untuk menggunakan 4 jenis api surgawi. Namun, tiba-tiba, Heiqing muncul dari celah spasial dan memotong situasi tegang tersebut. Xiaoyan terkejut dan mengeluarkan suara tertegun saat melihat Heiqing dari suku naga Void kuno. Heiqing menjelaskan bahwa dia datang untuk mencari Xiaoyan atas perintah suku dan merasa lega karena menemukan segel naga pada Xiaoyan. Xiaoyan penasaran tentang alasan Heiqing mencarinya dan khawatir tentang Xian. Setelah Heiqing menjelaskan bahwa Xian tidak dalam masalah, Xiaoyan setuju untuk membantu setelah menyelesaikan masalahnya dengan Tianzun ke-9 dan 2 lainnya. Heiqing kemudian melihat ke arah Hal Ausol, Tianzun ke-9, Moyu. Tianzun ke-9 terkejut dan suram saat mengenali Heiqing dari suku naga Void kuno. Heiqing menunjukkan sikap kasar dan tidak memberikan wajah pada Tianzun ke-9. Yang membuat wajah Tianzun ke-9 menjadi gelap dan suram. Selain Luo Guinzun mencoba untuk meminta Heiqing tidak ikut campur dalam urusan mereka, tetapi Heiqing tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Heiqing menunjukkan sikap tidak sabar dan meminta Tianzun ke-9 dan 2 lainnya untuk pergi. Sementara selain Luo Guinzun dan Yang Hua Lianjun menjadi marah dan menyerang Heiqing dengan douqi yang gelap dan dingin. Heiqing tertawa dan membalas dengan tinjunya yang kuat. Heiqing mengalahkan selain Luo Guinzun dan Yang Hua Lianjun dengan 1 pukulan, menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Heiqing kemudian menantang Tianzun ke-9, meminta dia untuk memilih antara melarikan diri sendiri atau diusir oleh Heiqing. Tianzun ke-9 menjadi suram dan mengancam Heiqing bahwa melindungi Xiaoyan akan membuatnya musuh aula jiwa. Heiqing menunjukkan sikap tidak peduli dan menyatakan bahwa dia akan melindungi Xiaoyan atas perintah klannya. Tianzun ke-9 menjadi marah dan ingin bertarung, tetapi Heiqing siap untuk menghadapi tantangan.
Heiqing menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa dan memancarkan tekanan yang kuat, membuat Tianzun ke-9 sadar bahwa dia bukan tandingan Heiqing. Tianzun ke-9 mengendalikan amarahnya dan mengancam Heiqing bahwa dia tidak bisa melindungi Xiaoyan selamanya. Heiqing menjawab dengan santai bahwa itu bukan urusan Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 menjadi kecewa dan mengancam Xiaoyan bahwa dia tidak bisa bersembunyi selamanya dan suatu hari akan jatuh ke tangan Aula Jiwa. Heiqing kemudian memberikan peringatan kepada Tianzun ke-9 untuk tidak melawan Xiaoyan dan klan Xiao lagi, menyatakan bahwa dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah tidak ada lagi. Heiqing juga mengancam bahwa jika Aula Jiwa tidak menghormati peringatan ini, mereka akan menyesalinya. Peringatan ini datang bukan dari Heiqing sendiri, tetapi dari orang-orang tua dari suku naga Void kuno. Tianzun ke-9 menolak peringatan Heiqing dan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Aula Jiwa melakukan apapun, termasuk klan Gu dan suku naga Void kuno. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tianzun ke-9 menghilang ke celah spasial. Heiqing menanyakan keadaan Xiaoyan dan menyatakan bahwa suku naga Void kuno membutuhkan bantuan Xiaoyan. Xiaoyan meminta izin untuk membawa temannya Xinlin dan Heiqing setuju. Xiaoyan dan Xinlin bersiap untuk pergi bersama Heiqing setelah menyelesaikan masalah dengan Tianzun ke-9. Xiaoyan memutuskan untuk tidak menghukum Huajin dan memilih untuk fokus pada masalah yang lebih penting. Heiqing kemudian membuka celah spasial dan membawa Xiaoyan dan Xinlin pergi. Xiaoyan dan Xinlin mengikuti Heiqing melalui terowongan spasial yang panjang dan akhirnya tiba di tujuan mereka. Xiaoyan terkesan dengan kemampuan Heiqing dan penasaran tentang apa yang akan mereka temui di tujuan mereka. Setelah melewati lingkaran cahaya perak, Xiaoyan melihat pemandangan baru yang dipenuhi dengan gunung hijau subur. Xiaoyan dan Xinlin terkesan dengan keindahan dan kekuatan pulau yang tersembunyi dalam ruang kosong. Pulau ini dilindungi oleh penghalang cahaya yang kuat dan memiliki aura yang menakutkan. Heiqing memimpin mereka untuk mendarat di pulau dan Xiaoyan serta Xinlin mengikuti di belakangnya. Xinlin merasa aura di sekitarnya sangat menakutkan, menunjukkan bahwa pulau ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan dan Xinlin bertemu dengan beberapa ahli dari suku naga Void kuno yang sedang menjaga di pulau. Mereka kemudian tiba di istana besar dan bertemu dengan tetua berjubah putih. Heiqing menangkupkan tangannya saat dia melihat tetua berjubah putih di depannya. Heiqing menyapa tetua ketiga. Dia menunjuk Xiaoyan dan berkata, "Ini adalah teman Xian, Xiaoyan." Orang tua berjubah putih itu berbicara, "Tolong jangan salahkan kami karena kecerobohan dengan memanggil teman muda Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Ini adalah tetua ketiga, Zuli." Xiaoyan menjawab, "Tetua Zuli terlalu sopan. Xian adalah temanku. Aku pasti akan bergegas jika dia dalam masalah." Xiaoyan merasakan tekanan yang kuat dari penantua Zuli, menunjukkan bahwa lelaki tua ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan membandingkan kekuatan penantua Zuli dengan puncak kelas Douzun atau bahkan level Bangseng, menunjukkan bahwa suku naga Void kuno memiliki banyak ahli tersembunyi yang kuat. Tetua Zuli terkejut saat melihat Xinlin dan mengenali aroma ular surga kuno yang ada di dalam tubuhnya. Xinlin mengakui identitasnya dan menunjukkan kehati-hatian saat berhadapan dengan tetua Zuli. Ular surga kuno dan naga Void kuno memiliki sejarah konflik yang panjang, dan Xinlin harus berhati-hati untuk tidak memicu permusuhan dari naga Void kuno di depannya. Tetua Zuli meminta Xinlin untuk tenang karena permusuhan klan ular kuno dan naga Void kuno telah selesai dan tidak akan menyinggungnya lagi. Dia juga memberikan nasihat kepada Xinlin tentang kehati-hatian mengendalikan ular jiwa naga kuno di dalam tubuhnya. Kemudian Xiaoyan bertanya tentang Xian dan penantua Zuli menjawab bahwa masalahnya terkait dengan buah asal naga ponik. Penantua Zuli menjadi serius dan menunjukkan bahwa buah asal naga ponik.
Xiaoyan terkejut saat mendengar penjelasan tetua Zuli bahwa Xian adalah bagian dari garis keturunan bangsawan suku naga Void kuno dan ayahnya adalah Raja Naga Void kuno yang menghilang bersama Xian. Kami bisa menemukannya lagi setelah dia kembali ke Central Plains, dan itu semua berkat Xiaoyan. Xiaoyan yang kaget juga penasaran karena ayah Xian yang bisa menjadi raja dari suku naga Void kuno sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana dia bisa lari ke sana bahkan Xian ditinggalkan olehnya? Penantua Zuli menjelaskan bahwa buah asal naga Void kuno adalah harta misterius yang dapat mengubah darah naga kuno atau ponik surga, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dari kedua makhluk yang mendapatkan garis keturunan Raja Bintang Ajaib sejati. Suku naga Void kuno memutuskan untuk mengizinkan Xian mewarisi kekuatan buah asal naga Void kuno karena dia memiliki darah bangsawan dan kemampuannya beradaptasi yang baik. Namun, hasilnya melebihi harapan mereka karena energi buah asal naga ponik ini terlalu kuat dan tidak dapat sepenuhnya diserap oleh tubuh Xian, menyebabkan energi tersebut memadat. Xiaoyan mengikuti penantua Zuli ke aula batu di gunung dan melihat sosok kecil yang cantik terbaring di atas altar. Saat dia melihat Xian ada di dalam kristal energi itu, Xiaoyan kaget dan dia memahami bahwa energi buah asal naga ponik telah menyebabkan perubahan pada tubuh Xian. Penantua Zuli membawa Xiaoyan ke tempat ini untuk menunjukkan keadaan Xian yang sebenarnya. Xiaoyan terkejut melihat bahwa tubuh Xian telah berubah menjadi tubuh kristal yang tanpa kehidupan. Dengan lapisan kristal menutupi setiap bagian tubuhnya, baik di luar maupun di dalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa energi buah asal naga ponik telah menyebabkan perubahan yang sangat drastis pada tubuh Xian. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 145 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.